An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, qala, berkata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, saling dengki, saling dengki. Wala tabaghadu, dan jangan saling marah-marahan, buhdun, jangan saling marah-marahan. Wala tadabaru, jangan saling tidak menyapa. Tadabaru itu saling saling berpaling, memalingkan muka. Kalau ketemu kita memalingkan muka, kalau dia ada kita pura-pura nggak lihat. Nah, saya nggak ngomong. Nah, itu namanya wala tadabaru. Jangan saling marah-marahan atau tidak ngomong atau tidak tidak saling sapa karena marah. Wala yabi'u ba'dukum ala bai'in ba'din, dan jangan membeli sesuatu yang udah dibeli orang. Contohnya ada tanah udah dibeli nih sama Pak Ruslan, dibeli dengan harga per meter 1.500.000, udah jadi. Nggak lama kemudian ada Pak Denny, nah, udah saya beli aja. Kalau Pak Ruslan kan udah ngebelinya 1.500.000 per meter, saya beli dah 2 juta per meter. Nah, itu nggak boleh, karena udah dibeli walaupun belum diambil contohnya barangnya, tapi udah akad. Karena belum diambil, tanahnya kan nggak bisa diambil, gitu kan? Oh, ini tanah punya siapa? Oh, udah tanah Pak Syahril, gitu. Tapi udah saya jual, katanya ke Pak Ahmad. Emang dijual berapa? Dijual 1.500.000. Udah DP-nya masuk. Gimana kalau saya beli 2 juta? Harganya lebih tinggi kan? Nah, itu nggak boleh kita menawar orang, dan Pak Syahril juga nggak boleh menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, kecuali kalau belum makan. Contohnya lelang kan, saya beli 5 juta, saya beli 6 juta, saya beli 7 juta, nah paling tinggi 8 juta, udah stuck. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita udah dibeli orang, nah itu nggak boleh ya. Dalam fikih ada turunannya, kita nggak boleh melamar perempuan yang sudah dilamar oleh lelaki lain. Itu dalam fikihnya juga ada terusannya dari perintah Rasul agar jangan membeli barang yang udah dibeli orang. Kita teruskan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian para hamba Allah yang bersaudara. Kita itu bersaudara sama yang lain, sesama muslim sama-sama bersaudara. Patokannya begini, kalau bersaudara itu, kalau kita nggak bisa bermanfaat sama orang lain, minimal kita jangan merugikan orang lain. Udah begitu saja patokannya. Kalau kita nggak bisa membantu orang lain, minimal jangan ngebebani orang lain. Itu kuncinya bersaudara itu. Kalau kita nggak bisa membahagiakan orang lain, paling tidak minimal kita jangan membuat orang sedih atau kecewa. Kalau kita nggak bisa memuji orang, paling tidak ya kita jangan menghina orang, kita jangan melecehkan orang. Udah, itu saja kuncinya. Kita sebagai saudara sesama muslim.
Terus kita diteruskan, al muslimu akhu muslim, katanya kan, bahwa di baris kedua dari bawah, al muslimu akhu muslim, bahwa seorang muslim itu saudara muslim yang lain. La yazlimuhu, jangan sampai menzoliminya. Biasanya orang yang zolim tidak akan mati kecuali dia nanti dizolimi dulu di dunia, baru setelah itu nanti di akhirat dizolimi dulu. Ada hadis yang mengatakan begitu, bahwa Allah pernah berfirman, sesungguhnya orang zolim itu tidak akan mati sebelum dia dizolimi lagi sama orang lain. Itu di dunia, nanti di akhirat juga akan dizolimi. Yang orang yang sering mempermalukan orang, dia nggak bakal mati kecuali nanti dia dipermalukan dulu di dunia dan dipermalukan di akhirat. Terus la yahzuluhu wa la yahzuluhu, jangan membiarkan orang dalam kesulitan. Contohnya orang la yahzuluhu itu jangan membiarkan orang dalam kesulitan. Udah jelas-jelas orang minta tolong dan kita mampu menolongnya, kita nggak menolong. Nah, itu namanya la yahzuluhu. Orang contohnya ada perempuan jatuh naik motor, terus kita lewat, kita mampu kan membantu dia untuk ngangkatin motornya, tapi kita cuek aja. Nah, itu namanya yahzul. Itu Nabi melarang, kecuali kalau kita nggak mampu. Contohnya sekarang orang muslim lagi ngelawan Israel, kita nggak mampu perang lawan Israel karena mereka dibantu Amerika dengan pesawat B2-nya kan. Ngeri kita, rumah kita dibom. Tapi minimal kita bisa membantu lewat cara yang lain. Contohnya yang dilakukan oleh siapa? Presiden kita, ya, mengevakuasi para rakyat di Palestina untuk diobatin sementara itu, dan setelah itu nanti dikembalikan. Karena kalau diobatin di sana kan udah kasusnya banyak yang para medis pada dibom. Melawan Israel juga nggak bisa. Ya kita paling tidak membantu orang-orang yang jadi korban. Itu sebagai bahwa kita tidak membiarkan orang muslim dia minta bantuan ke kita, sementara mereka dalam kesusahan dan kita sanggup. Ya mungkin Indonesia sanggupnya ya begitu. Ya mungkin kalau Yaman sanggupnya ngebom dari jauh, Hamas ngebomnya dari jauh. Orang Indonesia bisanya hanya membantu secara medis, biar perangnya bebas, silakan tentara sama Palestina dijadiin tempat ajang perang sehingga tidak ada korban, dan setelah selesai mudah-mudahan nanti dikembalikan lagi atau mereka setelah sembuh. Nah, itulah yang zulu. Jangan membiarkan orang yang sedang kesulitan kita tidak bantu. Wala yakzibuhu, dan jangan membohongin. Jangan membohongin orang muslim. Dalam kasus apapun kita nggak boleh bohong sama orang lain. Ngebohongin apalagi, bohong aja nggak boleh, apalagi ngebohongin. Bahkan dikatakan bahwa ketika kita nauzubillah, ketika kita berbohong, mengatakan sesuatu yang bohong, maka malaikat akan menyingkir dari kita karena bau mulut yang kita ucapkan. Nah, tapi berbohong macam-macam hukumnya. Ada yang bahkan wajib membantu orang yang akan
dirampas hartanya oleh orang kafir. Nah, itu wajib kita membantu. Ada yang sunnah, ada yang sunnah itu ya contohnya kita sama, jadi menolong orang yang kalau kita jujur orang itu dibunuh. Contohnya ada orang membunuh kita nih datang, dia nanya rumahnya Pak ini mana, kita tahu dia mau dibunuh. Nah kita sunnah untuk mengatakan berbohong. Ada yang makruh. Yang makruh itu ya contohnya membahagiakan orang lah, membahagiakan terutama suami istri, biar istri senang. Kadang-kadang kan kita berbohong tuh, wih kamu cantik banget, gitu kan? Hari ini tuh biar kamu cantik banget, padahal kumal, gitu kan? Nah itu nggak apa-apa, itu hukumnya makruh saja. Jadi macam-macam hukumnya, tetapi pada prinsipnya bahwa hukum berbohong itu, membohongi orang muslim itu tidak baik, atau bahkan dosa besar, bahkan ada yang kafir. Contohnya mengkafirkan, kita berbohong bahwa seseorang itu kafir, kita sudah kafir ya kan? Si anu itu dia udah masuk, keluar dari Islam, padahal dia nggak keluar dari Islam, kafir, maka kita yang kafir. Nah, jadi hukumnya jangan berbohong itu bagaimanapun dalam agama dilarang oleh Rasulullah, dan di sini dikatakan wala yakzibuhu wala yahkiruhu, dan jangan menghina orang. Jangan menghina orang, meremehkan orang, menganggap kecil orang. Ya. At-taqwa hahuna, kata Rasul. Jangan menghina orang, karena takwa ini di dada, kata Rasul. Tuh, wa yusiru ila sodrihi salasa marrat, sambil mengatakan kamu jangan menghina orang karena takwa itu di dada. Rasul sambil menunjukkan jari-jarinya ke dadanya 3 kali. Jadi jangan menghina orang ya. Kenapa? Enggak hina seseorang itu bukan karena dia kaya, bukan karena dia ganteng. Enggak hina seseorang itu berdasarkan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling terhormat ya, atau orang yang paling mulia di sisi Allah itu orang bertakwa. Sementara takwa ada di dalam hati. Jadi kita nggak bisa menghina orang bahwa dia itu nggak hina, dia itu nggak mulia, nggak bisa. Karena kenapa? Karena patokan hina enggak hina itu seseorang berdasarkan takwa. Kata Al-Quran, firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sementara takwa di dalam hati. Makanya kata Rasul, jangan menghina seseorang. Patokan hina itu kan ada, biasanya patokannya 3 ya. Kalau dia nggak kaya, dia pejabat, ya. Kalau orang nggak menjabat apa-apa terkesan hina. Kalau dia miskin terkesan hina. Jadi patokannya sifatnya itu, atau patokannya kalau dia bodoh hina. Nah sebenarnya bukan itu. Patokan hina nggak hina itu adalah ketakwaan, dan takwa ada di dalam hati. Jadi kita nggak bisa menentukan si ini hina, si ini enggak. Nah itu namanya wala
yahkiruhu, jangan menghina. Orang muslim jangan menghina orang muslim. Bahkan atau minder. Minder juga nggak boleh. Kita lihat orang kaya nih, ya, terus kita minder, itu salah. Kita lihat pejabat, terus kita minder, salah. Ya, bahkan katanya orang yang minder, orang yang merasa rendah diri terhadap orang kaya, maka setengah imannya hilang. Seperti itu. Jadi karena patokannya adalah keimanan. Ya, makanya katanya kalau orang memilih akhirat, memilih dunia daripada agama, ya lebih memuliakan dunia nih, lebih memuliakan harta daripada memuliakan agama, sama dengan menghina kenabian. Ya, sama dengan menghina agama Islam kan. Orang lebih menghargai harta ketimbang agama, lebih menghargai orang berharta daripada orang beragama, sama kan. Menghormati Abu Jahal, lebih menghormati Abu Jahal ketimbang Rasul, lebih menghargai Firaun ketimbang Rasul. Rasul kalau begitunya agama yang diamanatkan oleh Allah. Kalau kita lebih segen terhadap orang ketimbang agama, ya sama aja kita meremehkan apa yang dibawa oleh Rasul. Nah itu kita teruskan. Salah samarat bihasimriin min asyari ayah kirahu akhahu al muslim, ya. Jadi jangan menghina orang lain, ya kan? Ayah kirahu akhahu al muslim, menghina orang lain atau saudaranya yang muslim. Kulul muslim alal muslim haramun, karena ya bagi seorang muslim, ya, bagi seorang muslim, untuk orang muslim itu haram. Apa yang diharamkan? Darahnya, ya, darahnya, damuhu wa maluhu, dan hartanya, wa irduhu, harga dirinya. Jadi haram bagi seorang muslim untuk menzolimi darah atau nyawa seseorang, wa maluhu, dan tidak boleh merusak, ya, hartanya, dan tidak boleh merusak harga dirinya. Jadi kita harus menjaga diri seseorang, nyawa seseorang, makanya membunuh nggak boleh. Wa irduhu, wa maluhu, dan kita juga harus menjaga harta orang muslim dan tidak boleh mengganggunya. Makanya mencuri hukumnya dipotong tangan. Wa irduhu, dan juga kita tidak boleh merusak atau mengganggu harga diri orang lain. Makanya hukum ghibah atau fitnah, ngomongin orang, nah itu dosanya besar. Jadi rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Itulah sikap-sikap hati, kan? Jadi agama Islam itu bukan agama perilaku konkret saja, bukan perilaku sifatnya ritual, bukan hanya sekedar itu. Tapi agama Islam juga mencakup perilaku hati, sikap-sikap. Itu kan sikap, dengki sikap, ya. Ya, terus apa lagi? Dendam,
Benci itu sikap hati, perilaku hati. Makanya patokan orang itu bukan perilaku kegiatan ritualnya, bukan. Patokan beragama seseorang itu bukan patokan dia sampai kurus tiap hari sujud sholat terus, bukan begitu. Tiap hari puasa terus. Patokannya ya memang begitu, tapi ada lagi bahwa patokan beragama adalah perilaku sikap. Makanya kalau orang, kemarin kan sudah kita jelaskan bahwa Islam itu cenderung mengarah kepada perintah yang sifatnya fisik. Kalau iman perintahnya kepada sikap. Kalau Islamnya sempurna, maka dia imannya akan sempurna. Kalau imannya nggak sempurna, maka Islamnya juga nggak bakal sempurna. Contohnya khusyuk nih. Khusyuk itu bisa dilihat dari khusyuk hatinya, sholat hatinya khusyuk, sholat hatinya ketika sholat dia khusyuk, itu bisa dilihat dari perilaku sholatnya. Dia tuh manina apa enggak, matanya tuh diem apa enggak, gerakannya tenang apa enggak, itu bisa kelihatan. Sementara khusyuk itu di dalam hati kan, bisa kelihatan. Orang yang dikit-dikit ada kamu gini, sholat ini garuk-garuk, itu jauh dari khusyuk. Loh, badannya aja nggak khusyuk, gimana hatinya mau khusyuk kan? Gerakannya buak. Nah itu. Jadi dalam Islam perilaku sikap namanya ibadatul qalbi, perilaku hati itu terutama sikap itu juga menjadi patokan keagamaan seseorang. Sering saya katakan kan bahwa Allah berfirman, yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salimin. Di mana harta, artinya sesuatu yang kita keluarkan ketika di dunia, zakat, sedekah. Nah, yaumun la yanfa'u malun wa banun, dan anak-anak yang mendoakan kita itu tidak bermanfaat lagi. Illa man atallaha biqalbin salimin, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah penjelasan dari hadis-hadis ini. Larangan yang dianjurkan oleh Rasulullah agar kita hindari, terutama benci atau dengki, terutama dengki. Ya, dengki itu apa? Dengki itu tamanni zawalun nikmah ghair, menginginkan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain itu hilang. Itu namanya dengki. Contohnya, mohon maaf, Bang Ali contohnya dapat rezeki banyak. Rezeki kan dari Allah. Kita ada keinginan, wah Bang Ali mudah-mudahan bangkrut. Nah itu dengki. Itu dengki. Oh, ada yang teman kita jadi diangkat promosi, naik jabatannya. Kita nggak suka dia naik jabatan. Ada rasa tidak suka orang lain menjabat aja, itu udah dengki. Berarti kan dia tidak suka terhadap nikmat Allah yang diberikan ke hambanya kan. Itu dia hamba-hamba Allah. Yang memberi nikmat kan Allah. Ngapain kita benci? Ngapain kita dengki? Apakah gara-gara dengki Allah nggak jadi ngasih nikmat? Kan enggak. Ada orang tiba-tiba dapat rezeki banyak, terus kita kesel banget, benci bangetan karena keinginan agar nikmatnya hilang. Itu konyol. Kenapa konyol?
Nggak mungkin Allah gara-gara kita nggak suka sama dia, Allah merubah, menarik lagi rizki yang diberikan kepada hamba itu. Itu kan hamba-hamba Allah, yang memberikan Allah. Kenapa kita mesti dengki, tidak terima? Tiba-tiba di sini ada yang langsung menjadi pejabat tinggi, kita nggak suka. Loh, untuk apa nggak suka? Yang memberikan nikmat Allah dan dia hamba Allah. Nah, itu bahaya benci. Rasulullah mengatakan bahwa benci itu ya, innal hasada ya'kulul hasanat kama tak ya'kulul khatab ya'kulun nar al khatab, bahwa dengki itu akan menghapus pahala-pahala ibadah kita. Gara-gara ada dengki nih, pahala-pahala kita itu hapus, terbakar seperti bagaimana kayu bakar dibakar oleh api. Jadi rugi orang yang didengkinya. Biasa aja, nikmatnya nggak hilang, sementara pahala kita malah menjadi hilang. Jadi jangan terlalu pede juga kita. Oh, gue sering banyak sholat sunnah, oh, gue sering puasa sunnah. Tapi kita ada orang lain naik jabatan, kita dengki, nggak suka. Ada orang lain kaya, kita benci. Itu hangus, hilang kebaikan-kebaikan kita, terbakar, bahkan dikasihkan nama orang yang kita dengki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hasan Basri pernah mengatakan, saya paling kasihan orang yang sama ahli maksiat, katanya. Saya sama satu ahli maksiat itu saya kasihan. Apa? Itu orang yang pendengki. Orang pendengki itu kasihan. Orang lain yang seneng, dia yang sakit kan. Dia kan sakit banget lihat orang lain kaya. Contohnya di sini ada orang yang jualan, yang satu laku, yang satu nggak laku. Itu yang nggak laku, kayak kesel banget. Oh, dia laku nih. Akhirnya apa? Dia curiga, dia gibah, dia mengomongkan. Jadi dengki itu gede. Apa namanya? Nanti bermacam-macam. Contohnya iblis lah. Iblis itu patokannya gara-gara dengki sama Adam. Ya bayangin aja. Iblis itu, ini jadi panjang. Iblis itu udah lama beribadah sama Allah kan, hampir 80.000 tahun. Bahkan mengatakan 80.000 tahun iblis itu beribadah kepada Allah. Tiba-tiba diciptakan Adam oleh Allah. Habis itu, dan semua bersujud kepada Adam. Iblis nggak mau lah. Adam baru diciptain. Kenapa Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud sama dia, dan selalu dibopong oleh malaikat al-arsy kalau jalan. Nah, iblis nggak terima. Dia dengki sama Adam. Akhirnya apa? Dia nggak mau sujud. Iblis sombong, bahkan menjebak Adam. Nah begitu. Jadi orang benci itu nanti kemana-mana. Orang dendam, orang dengki itu nanti kemana-mana. Bisa membohong, bisa meremehkan, bisa bisa fitnah. Nah itu iblis. Itu pertama kali dosa yang dilaksanakan di langit. Itu oleh malaikat, yaitu Azazil, malaikat. Nah itu iblis. Di bumi dengki juga pertama kali. Contohnya Habil dan Kabil kan. Habil itu nggak mau. Kabil itu yang ganteng, nggak mau, nggak terima Adam menjodohkan Kabil dengan kembarannya Kabil yang cantik. Akhirnya nggak terima dan dia dibunuh. Pembunuhan pertama kali lahir gara-gara dengki. Sering saya katakan Imam Syafi'i sakit itu gara-gara ditonjok
oleh ulama sendiri, sama-sama ulama dengki. Jadi karena Imam Syafi'i itu tersohor, terkenal, banyak pengikutnya, ada ulama yang tidak tersohor, dendam, dengki, nggak terima Imam Syafi'i tersohor, ditonjok akhirnya sakit. Itu sekelas ulama dengki, apalagi kita yang nggak ulama. Imam Hanafi difitnah sama ulama juga, dijebloskan ke penjara. Makanya dalam fikih ya, jika ulama yang bermasalah di pengadilan itu saksinya juga nggak boleh ulama juga. Karena kenapa? Khawatir ada rasa dengki yang melahirkan fitnah. Siapa lagi? Jadi apa namanya? Itu perilaku-perilaku dengki yang akan nanti ngerebet kemana-mana. Makanya Rasulullah wanti-wanti kepada umatnya, yang paling pertama, la tahasadu, jangan kalian dengki. Ada sebuah hadis mengatakan bahwa di neraka itu ada 6 kelompok yang disebabkan oleh 6 kelompok yang dosanya oleh 6. Satu, di neraka itu kebanyakan orang orang daerah, orang dusun, orang pedesaan. Mereka banyak masuk neraka karena mereka males, nggak pernah belajar agama. Yang kedua, orang yang banyak di neraka karena banyak kecurangannya, yaitu para pedagang dan para pengusaha. Terus orang yang banyak masuk neraka, para pejabat, karena kelicikannya. Orang banyak masuk neraka, para tokoh-tokoh masyarakat banyak masuk neraka karena merasa sombong. Orang Arab banyak masuk neraka karena apa penyebabnya? Karena kesukuannya, merasa suku dia paling besar, primordial namanya, merasa suku dia paling hebat. Rasulullah udah wanti-wanti dari dulu bahwa penyebab orang Arab banyak masuk neraka karena dia merasa paling hebat, suku yang paling hebat. Dan ulama, orang-orang yang berilmu, banyak masuk neraka karena dengki. Yang ceramah contohnya ada ustadz yang lain udah, yang dipanggil ustadz yang ini, ustadz yang tidak dipanggil, itu udah dengki, yang sakit dia. Seperti itu.